Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mistisku. Kali ini kami akan membawakan sebuah konten asal-usul kuntilanak. Kuntilanak adalah salah satu hantu yang populer di Indonesia. Seperti apakah kisah keberadaan kuntilanak? Dahulu kala hiduplah sebuah keluarga yang tinggal di tepian hutan. Keluarga itu memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Mereka mencukupi kebutuhan hidup dari ladang di hutan yang digarap oleh ayah mereka. Setiap hari, istri dari kepala keluarga itu mengirimkan nasi dan air minum untuk suaminya di ladang yang berada di hutan. Seiring waktu, anak perempuan itu tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Anak gadis mereka meminta untuk menggantikan tugas ibunya mengantarkan makanan dan minuman yang biasanya ibu mereka bawakan untuk ayahnya. Setiap siang hari, anak perempuan itu mengantarkan makanan untuk ayahnya yang berada di ladang di hutan. Setiap hari, ayahnya menanti makanan yang dikirimkan oleh anaknya. Sampai suatu hari, ayah daripada keluarga itu sampai menjelang sore tidak mendapatkan kiriman dari anaknya. Setelah sore hari, ayah mereka pulang dari ladang. Sesampainya di rumah, sang ayah memanggil anak itu. "Kureti, Kureti." Keluarlah sang ibu. Kemudian bertanya pada suaminya, "Ada apa ya?" Suaminya kemudian bertanya pada istrinya, "Mana Kureti? Dia tidak mengantarkan makanan kepadaku." Istrinya kemudian menjawab, "Kureti sudah pergi dari siang hari mengantarkan makanan untuk ayah," kata istrinya. Istrinya kemudian bertanya kembali, "Kemana Kureti ya? Apa mungkin ia tersasar atau salah jalan ketika mengantarkan makanan untuk ayah?" Suaminya kemudian menjawab, "Tidak mungkin, Bu. Kureti sudah sering mengantarkan makanan. Dia sudah hafal jalan menuju ladang." Istri petani itu kemudian berkata, "Yah, ayo cepat kita cari Kureti ya." Suaminya menjawab, "Ayo, Bu." Mereka menyalakan obor, kemudian mencari anak gadisnya. Mereka menelusuri jalan menuju ladang yang biasa mereka lalui. Di tengah jalan tiba-tiba istri petani itu berkata, "Berhenti ya." Suaminya kemudian menjawab, "Ada apa, Bu?" "Lihat itu, Pak. Bukankah itu bakul nasi punya kita yang biasa Kureti bawakan untuk ayah?" Suaminya kemudian menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh istrinya. "Benar, Bu," sahut sang suami. Mereka berdua kemudian bergegas mendekati bakul nasi tersebut. Terlihat nasi dan lauknya berantakan. Istrinya kemudian bertanya, "Yah, kemana Kureti ya?" sambil menangis. Suaminya berkata, "Sabar, Bu, kita cari Kureti, Bu." Mereka berdua mencari Kureti di sekeliling bakul nasi itu. Tiba-tiba istri petani itu menjerit sambil memanggil suaminya. Ia menunjukkan ke arah semak-semak. Remang-remang obor yang dibawa mereka menyinari seonggok tubuh manusia yang sudah dikerubuti semut. Mereka berdua bergegas memeriksa mayat tersebut. Sesampainya mereka di dekat mayat tersebut, istri petani itu menjerit sambil memanggil nama anaknya, "Kureti." Seonggok jasad tersebut ternyata adalah Kureti. Terlihat tangan dan kaki Kureti diikat. Mulutnya disumpal kain. Terlihat baju Kureti sudah compang-camping. Tubuh Kureti nyaris tidak berpakaian. Di bagian alat vital Kureti terlihat noda darah. Ibu Kureti sontak menangis sambil melepas ikatan yang mengikat tangan dan kakinya. Ia membersihkan mayat Kureti dari semut. Ayah Kureti terlihat membeku sambil memegang obor. Ia tidak percaya melihat anak perempuan satu-satunya sudah menjadi korban pemerkosaan. Setelah melepas tali yang mengikat tangan dan kaki Kureti, ibu Kureti juga mengambil kain yang menyumpal mulut Kureti.
Setelah itu, Ibu Kureti menarik kaki suaminya sambil berkata, "Yah, tolongin Kureti ya." Ayah Kureti pun tersadar. Tubuhnya mulai tidak kaku lagi. Ayah Kureti langsung membopong tubuh Kureti. Obor kemudian dibawa oleh Ibu Kureti. Sesampainya di rumah, tubuh Kureti dibaringkan di balai bambu. Tubuhnya ditutupi kain. Kemudian Ibu Kureti memandikan jasad Kureti. Pada malam itu juga Kureti dikuburkan. Kureti dikuburkan di belakang rumah mereka. Tiba-tiba terdengar suara kokokan ayam dari hutan. Ayah Kureti terbangun. Rupanya ia tidak terasa tertidur di kursi. Ia kemudian mencari istrinya. Ia pun memanggil nama istrinya. Setelah beberapa saat tidak ada sahutan dari istrinya. Kemudian suaminya mencari istrinya ke belakang rumah. Ternyata istrinya terlihat sedang melamun di dekat kuburan anaknya. Ayah Kureti pun mendekati istrinya, kemudian memegang bahu istrinya. Ayah Kureti berkata, "Sabar Bu, kita masuk yuk." Istrinya berkata, "Ya, Ibu mah ingin ikut bersama Kureti aja." Suaminya kemudian menjawab, "Sabar Bu." Ayah Kureti pun membujuk istrinya untuk masuk ke rumah. Lambat laun, Ibu Kureti pun terbujuk kemudian masuk ke dalam rumah. Ibu Kureti tidak mau makan maupun minum selama berhari-hari. Sampai suatu hari Ayah Kureti berkata pada istrinya, "Ibu makan ya, nanti Ayah hidupin Kureti lagi." Istrinya kemudian menyahut, "Betul Ayah mau menghidupkan Kureti lagi?" "Iya Bu," jawab Ayah Kureti. Setelah itu Ibu Kureti pun mau makan dan minum. Tepat di sore Jumat, Ayah Kureti menggali kuburan anaknya. Jasad itu kemudian dimandikan. Jasad itu kemudian ditutupi kain. Kemudian tepat jam 12 malam, Ayah Kureti membakar kemenyan sambil berkomat-kamit. Tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing dari 4 penjuru mata angin. Lolongan anjing itu terus menyalak, sahut menyahut. Setelah itu kemudian berkata Ayah Kureti, "Bangunlah Nah, bangun Kureti, bangun Kureti." Tiba-tiba jasad Kureti yang ditutupi kain itu bergerak. Jasad Kureti itu pun bangun. Mata jasad itu pun kemudian membuka dan melotot. Keluar sinar merah temaram dari kedua bola matanya. Jasad itu kemudian hidup kembali. Kureti pun terbang di antara kayu-kayu penyangga atap rumah. Kureti pun tertawa cekikikan. Ayah Kureti pun membujuk Kureti untuk turun. Ibu Kureti pun ikut membujuk Kureti untuk turun. Perlahan-lahan Kureti pun turun. Dengan sigap, Ayah Kureti mengambil paku yang terbuat dari emas yang sudah ia persiapkan. Paku itu kemudian ditancapkan pada ubun-ubun Kureti. Setelah itu pun Kureti lemas tergeletak. Beberapa saat kemudian Kureti pun terbangun. Kureti pun berubah. Sorot matanya tidak lagi mengeluarkan sinar merah temaram. Kureti berubah seperti ketika ia hidup. Wajah kuning langsatnya kembali. Kureti bertanya pada kedua orang tuanya, siapa dirinya? Kemudian Ayah Kureti menjawab bahwa dia adalah Kureti anaknya. Kureti diberitahu oleh ayahnya tentang kisah hidupnya. Kureti tidak diberitahu oleh ayahnya bahwa ia sudah mati diperkosa sebelumnya. Kehidupan Kureti pun berjalan seperti biasanya. Perbedaannya, sekarang Kureti tidak lagi diperbolehkan keluar jauh dari rumah. Suatu hari di pagi buta, datanglah 2 orang laki-laki yang akan berburu. Pada saat itu, Ayah Kureti belum berangkat ke ladang.
Dua orang yang akan berburu binatang di hutan itu kemudian minta air pada ayah Kureti. Ayah Kureti berkata, "Kureti, ambilkan air minum, nak." Kureti pun datang dengan membawa kendi yang berisi air. Kedua pemburu itu kaget bukan main. Mereka melihat Kureti sambil melotot dan mengucap lirih, "Cantik sekali." Ayah Kureti pun kemudian berdehel. Kedua laki-laki itu pun tersadar bahwa perilaku mereka kurang sopan. Salah seorang laki-laki itu kemudian berkata, "Kureti anak bapak?" Ayah Kureti pun menjawab, "Iya, nak." Segera laki-laki itu berbicara, "Pak, bolehkah saya melamar Kureti jadi istri saya?" Kureti terlihat tertunduk malu. Ayah Kureti pun menjawab, "Kamu serius ingin meminang anak saya?" Jawab laki-laki itu dengan tegas, "Iya, Pak, saya serius." Kemudian ayah Kureti memanggil istrinya, "Bu, kesinilah, Bu." Ibu Kureti pun datang sambil berkata, "Ada apa ya?" Ayah Kureti pun menjelaskan bahwa pemuda ini ingin melamar Kureti menjadi istrinya. Ibu Kureti melihat calon suami anaknya yang tampan dan terlihat ramah. Ibu Kureti pun bertanya pada Kureti, "Kureti mau jadi istri pemuda ini?" Laki-laki muda itu pun berkata, "Saya Dewo, Bu." "Oh iya, Kureti mau jadi istrinya Mas Dewo," kata ibunya pada Kureti. Kureti pun mengangguk sambil mukanya menunduk. Ibu Kureti berkata pada suaminya, Bagaimana ya, kalau ibu mah terserah Kureti saja. Tapi kamu, Nak Dewo, jangan buat Kureti sedih ya. Dia itu anak ibu satu-satunya." "Iya, Bu," jawab Dewo. Kemudian ayah Kureti berkata, "Sebelum saya memberikan restu padamu untuk menikahi anakku, kita ngobrol dulu sambil kamu berburu." Dewo kemudian memberikan senapan pada si Rasda. Rupanya laki-laki yang satu itu adalah pembantu Dewo. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam hutan. Sesampainya di pinggir hutan, tepatnya di pinggir sungai, ayah Kureti berhenti. "Dewo," ucap ayah Kureti. "Iya, Pak," jawab Dewo. "Aku harus memberitahu kamu, anakku Kureti ini bukan gadis biasa. Kamu harus menjaganya secara hati-hati. Kamu juga tidak boleh menyakitinya sedikit pun. Kalau kamu siap, aku akan memberikan restu padamu." "Iya, Pak, aku siap. Aku janji tidak akan menyakiti Kureti," kata Dewo. Ayah Kureti kemudian melanjutkan pembicaraannya. "Kalau kamu melihat ada yang aneh pada diri Kureti, kamu kesini dan tanyakan padaku." "Iya, Pak, saya siap lahir batin," kata Dewo. "Saya akan membahagiakan Kureti." Kemudian ayah Kureti melanjutkan pembicaraannya. "Kureti itu bukan gadis yang pemarah. Dia itu gadis yang lemah lembut dan juga penurut. Kamu jangan sampai membuatnya marah, ya." "Iya, Pak," jawab Dewo. "Sekarang kamu boleh menikahi Kureti. Mari kita kembali," sahut ayah Kureti. Mereka bertiga kembali ke rumah Kureti. Ayah Kureti menyuruh Dewo untuk mandi bunga 7 rupa yang disediakan oleh ayahnya. Setelah itu, Kureti pun disuruh mandi bunga 7 rupa tersebut. Setelah itu, ayah Kureti mulai prosesi ijab kabul pernikahan. Setelah acara pernikahan selesai, ayah Kureti pun mempersilahkan Dewo membawa Kureti untuk ikut bersamanya, sambil memberi pesan, "Hati-hati, jaga Kureti dengan baik." "Iya, Pak," jawab Dewo. Dewo, Kureti, dan Rasda pun berlalu dari rumah ayah Kureti. Waktu berlalu, sampailah
pada tahun kelima perkawinan Dewo dan Kureti. Tiba-tiba Dewo datang ke rumah ayah dan ibu Kureti. Dewo datang dengan membawa anak kecil perempuan hasil perkawinannya dengan Kureti. Dewo datang sambil menangis. Ayah dan ibu Kureti pun bergegas menanyakan apa yang terjadi. Kemudian ayah Kureti menyuruh istrinya untuk menggendong cucu perempuan mereka untuk keluar. Dewo pun menceritakan, pada suatu hari Kureti sedang tidur siang. Anak perempuannya tiba-tiba menemukan paku emas yang menancap pada kepala Kureti. Anak perempuannya itu mencabut paku emas tersebut. Setelah paku emas itu tercabut, Kureti bangun dan matanya mengeluarkan sinar merah temaram. Kureti kemudian terbang sambil tertawa cekikikan. Setelah itu, Kureti terbang entah kemana. Ayah Kureti pun menceritakan semua tentang rahasia yang ia sembunyikan dari Dewo, bahwa anaknya Kureti pernah mati, dan setelah itu ia hidupkan kembali. Ia tidak dapat mengembalikan Kureti seperti semula. Ajiannya hanya untuk dipakai sekali seumur hidup. Ia kemudian berkata, mungkin sudah nasib anakku Kureti menjadi siluman. Dewo membujuk mertuanya untuk mengembalikan Kureti. Tapi ayah Kureti menolak. Ia hanya bisa menggunakan ajian itu sekali seumur hidupnya. Setelah Dewo lelah membujuk ayah mertuanya, Dewo pun pamit, meminta restu untuk mengasuh anak satu-satunya dengan Kureti. Ayah dan ibu Kureti pun memperbolehkannya. Setelah kejadian itu, Kureti lebih dikenal dengan siluman kuntilanak. Kisah ini kami ambil dari kisah turun-temurun orang-orang zaman dahulu. Untuk kebenarannya kami juga tidak pernah mengetahuinya. Terima kasih sudah menyaksikan konten mistisku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.